Baik, langsung saja kita akan bahas tentang zakat pertanian. Apa sih zakat pertanian itu? Zakat pertanian adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian yang diperoleh oleh petani sebagai salah satu bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial dalam umat Islam. Zakat ini merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta, mendistribusikan kekayaan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Karena sejatinya setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain dalam setiap harta tersebut. Nah, zakat pertanian berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat solidaritas sosial di antara umat muslim. Nah, zakat pertanian memiliki 3 kajian. Yang pertama yaitu adalah kajian Al-Quran. Dasar masyuriah zakat tanaman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim yang berikut ini artinya. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa tapi tidak sama. Nah, yang kedua yaitu kajian tentang sunnah. Sedangkan dari sunnah nabawiyah ada beberapa hadis yang menjadi dasar masyru'iyah atas kewajiban pembayaran zakat dari hasil pertanian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanamlah yang disiram oleh langit atau mata air itu atas atsariyah, zakatnya adalah 1/10. Nah, dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari 1/10. Pengertian zakat perkebunan. Zakat sendiri memiliki arti yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama Islam untuk dikeluarkan dan telah ditentukan nisabnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari perkebunan. Perkebunan sendiri merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada media tanah atau media tumbuh lainnya dan dalam ekosistem yang sesuai. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari zakat perkebunan. Yang pertama yaitu pemiliknya harus beragama Islam, yang kedua pemiliknya orang Islam yang merdeka, dan yang ketiga hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia, dan jika hasil perkebunan tersebut tumbuh sendiri karena perantara air ataupun udara maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat yaitu nisab zakat pertanian dan perkebunan. Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa jumlah makanan, emas, ataupun uang. Zakat pertanian dan perkebunan dapat dihitung dengan menggunakan barang atau uang seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah keseluruhan lahan yang dihasilkan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Yang kedua yaitu menghitung hutang, sewa, pajak, dan biaya produksi ataupun irigasi. Yang ketiga, nilai zakat ditentukan setelah mengurangi utang, sewa, pajak, dan biaya produksi dari total hasil panen, kemudian mencapai nisab. Yang keempat, yaitu menentukan apakah mengairi lahan dengan air hujan atau irigasi, kemudian menghitung persentase zakat tersebut. Yang terakhir, yaitu setelah nisab terpenuhi, jumlah tersebut dikalikan dengan persentase zakat yang ada. Jadi, hasil dari pertanian ataupun perkebunan itu bisa dikurangi pajak ataupun biaya produksi lainnya, baru dikalikan dengan presentasi zakat tersebut, ataupun hasil dari omset bisa dikalikan dengan presentasi zakat yang akan dikeluarkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan zakat pertanian dan perkebunan dengan menggunakan barang atau uang. Zakat pertanian dan perkebunan dapat dihitung dengan menggunakan barang atau uang. Yang pertama itu berdasarkan jumlah keseluruhan lahan yang dihasilkan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Yang kedua itu dengan menghitung hutang, sewa, pajak, dan biaya produksi atau irigasi. Yang ketiga, nilai zakat itu ditentukan setelah mengurangi utang, sewa, pajak, dan biaya produksi dari total hasil panen, kemudian mencapai nisab. Yang keempat, menentukan apakah mengairi lahan dengan air hujan atau irigasi, kemudian menghitung persentase zakat. Nah, setelah nisab terpenuhi, jumlah tersebut dikalikan dengan persentase zakat.
Nah, berikut adalah persentase zakat pertanian ditentukan dari sistem pengairan yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut. Persentase zakatnya, yang pertama kadar zakatnya 10% dari hasil pertanian jika pengairannya ditentukan oleh curah hujan, air sungai, mata air, dan sebagainya, atau lahan tak ada hujan dan mudah diperoleh. Yang kedua itu jika pengairan dilakukan dengan berbagai teknik atau bendungan irigasi, maka persentase zakatnya ada 5%. Karena kewajiban atau tanggungan petani itu bertambah akibat biaya pengairan yang dapat mengubah tingkat nilai kekayaan. Yang ketiga itu zakat sebesar 7,5% dari hasil pertanian jika menggunakan curah hujan dan juga irigasi. Zakat hasil panen dan buah-buahan dibayarkan ketika panen meskipun masa panen terjadi beberapa kali dalam setahun. Zakat ini tidak diwajibkan untuk mencapai jangka waktu atau haul. Menurut mazhab Hanafi, harta jenis ini tidak wajib untuk mencapai nisab. Sedangkan menurut mayoritas ulama, harta harus mencapai nisab. Tidak ada kewajiban membayar zakat pertanian kecuali setelah panen. Nah, yang selanjutnya ada zakat peternakan. Binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara untuk tujuan beranak pinak. Binatang ternak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada saimah, yaitu binatang ternak yang digembala di tempat rumput yang halal dalam setahun. Contohnya itu di lapangan atau di lahan-lahan sawah gitu. Yang kedua adalah maklufah, yaitu hewan ternak yang tidak digembala tetapi diberi makan. Kedua jenis ternak tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan. Selanjutnya yaitu nisab, kadar, dan juga haul hewan ternak. Nisab zakat unta di atas. Keterangannya yaitu bintu makhot adalah anak unta betina umur 1-2 tahun, bintu labun anak unta betina umur 2-3 tahun, hiqah adalah anak unta betina umur 3-4 tahun, jaz'ah adalah anak unta betina umur 4-5 tahun. Selanjutnya, jika jumlahnya lebih, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 unta ekor bintu labun atau setiap 50 ekor yaitu 1 ekor unta hiqah. Selanjutnya, zakat sapi. Setiap bertambah 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun lebih, dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih. Selanjutnya, zakat dari kambing. Jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Zakat seperti ayam, bebek, dan juga ikan yang sifatnya dapat berkembang menjadi lebih banyak, dalam hal ini sedikit dibedakan, yaitu nisabnya bukan berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan skala usaha dan hasil yang diperoleh. Ya, nisabnya setara dengan 85 gram emas.